Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Maulana dengan NIM 185111195 dari mata kuliah Kualitas dan Rekayasa Nilai Konstruksi kelas A. Saya akan memaparkan review jurnal dari analisis value engineering pada plat atap dan pasangan dinding. Topik pembahasannya yang pertama, latar belakang, kedua deskripsi, ketiga metodologi, keempat proses, kelima hasil dan pembahasan, dan keenam kesimpulan dan saran. Latar belakang, rekayasa atau value engineering adalah cara pendekatan yang kreatif dan terencana untuk mengidentifikasi dan mengefisienkan biaya-biaya yang tidak perlu. Rekayasa nilai digunakan untuk mencari alternatif-alternatif atau ide-ide yang bertujuan untuk menghasilkan biaya yang lebih baik atau lebih rendah dari harga yang telah direncanakan sebelumnya dengan batasan fungsional dan mutu pekerjaan. Penerapan rekayasa nilai pada proyek pembangunan toko Modisland Manado dilakukan dengan meninjau kembali desain proyek dengan cara mengidentifikasi biaya-biaya yang ada dan mereduksi biaya-biaya tersebut tanpa mengurangi tingkat mutu, keandalan, serta fungsi proyek itu sendiri. Hal ini dilakukan untuk mempertimbangkan optimalisasi desain yang sudah ada. Batasan pada analisis ini yaitu yang pertama, studi kasus ini dilakukan pada toko Modisland Manado. Dan pekerjaan yang dilakukan value engineering yaitu yang pertama pekerjaan plat atap, pekerjaan dinding, pekerjaan plesteran, dan yang terakhir pekerjaan acian dinding. Proses penerapan value engineering terdiri dari 5 tahap, yaitu tahap informasi, tahap kreatif, tahap analisis, tahap rekomendasi, dan tahap penyajian. Tujuannya yaitu yang pertama, mendapatkan penggunaan bahan dan desain struktur alternatif melalui analisis rekayasa nilai untuk pekerjaan plat atap dan pasangan dinding. Yang kedua, mendapatkan besarnya nilai cost saving yang terjadi pada biaya total proyek setelah dilakukan analisis value engineering. Manfaatnya yang pertama, memberikan informasi atau rekomendasi baik kepada owner, perencana maupun pelaksana mengenai alternatif yang dapat mengefisienkan biaya pekerjaan plat atap dan pasangan dinding. Dan yang kedua, memberikan pengetahuan tentang value engineering. Kemudian metodologi. Yang pertama, peneliti melakukan mengidentifikasi masalah, penemuan masalah, dan pengamatan. Kemudian pengumpulan informasi atau data, baik melalui referensi tertulis maupun observasi langsung di lapangan. Dan yang terakhir, pengolahan data sampai pada penarikan kesimpulan atas permasalahan yang diteliti. Berikut merupakan diagram alir proses dari value engineering. Yang pertama, survei lapangan, kedua, identifikasi masalah, ketiga, studi pustaka, kemudian pengambilan data. Pada pengambilan data ini terdapat dua, yaitu data primer, seperti observasi lapangan, wawancara dengan pihak terkait. Dan yang kedua, data sekunder, itu dapat didapat pada bahan ajar, RAB, gambar, dan daftar harga material. Kemudian dilakukan analisis data, yaitu ada 5 tahap, yaitu tahap informasi, tahap kreatif, tahap analisa, tahap pengembangan, dan tahap rekomendasi. Kemudian ada kesimpulan dan saran. Tahap persiapan merupakan proses awal dari penelitian ini. Hal-hal yang terkait dengan tahap persiapan ini adalah dengan mengumpulkan atau mencari data-data proyek dengan melakukan survei langsung ke lokasi proyek untuk mendapatkan gambaran secara umum mengenai kondisi di lapangan. Selain itu, peneliti juga melakukan studi pustaka melalui buku-buku dan internet untuk menjadikan bahan referensi. Tahap pengumpulan data. Data yang digunakan pada penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu data primer. Yaitu data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara survei langsung pada konsultan maupun pelaksana yang menangani proyek tersebut. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder adalah data-data pendukung yang dijadikan referensi dalam melakukan value engineering. Data sekunder yang dimaksud di sini adalah harga satuan dan analisa pekerjaan, data bahan atau material yang digunakan, data tenaga kerja, dan data-data lainnya yang dijadikan sebagai referensi untuk menganalisis value engineering. Kemudian dilakukan analisa data. Yang pertama itu tahap informasi. Pada tahap awal ini, dilakukan upaya-upaya untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan dengan objek studi yang akan dievaluasi, di mana data dan informasi tersebut diolah menurut kebutuhan pada tahap selanjutnya.
Langkah-langkahnya yaitu, yang pertama pengulangan desain informasi, adalah pelaksanaan mengumpulkan semua informasi yang menyangkut segala aspek kepentingan objek studi. Adapun yang termasuk dalam objek studi yaitu gambar-gambar perencanaan, RAB, perkiraan biaya, pendekatan desain, perhitungan desain atau konstruksi, data-data kondisi setempat, jadwal kegiatan, dan lain-lain. Yang kedua, penentuan sasaran studi. Untuk mengetahui sasaran studi dan berapa besar perkiraan target penghematan, biaya didapatkan dengan membuat struktur biaya dari keseluruhan elemen objek studi yang memperlihatkan dengan jelas bagian dan elemen yang ada sebagai sasaran studi tersebut. Dan yang terakhir, pemilihan elemen dengan potensi penghematan optimum dari struktur dan perkiraan target penghematan biaya tersebut. Maka dapat dipilih elemen-elemen objek studi yang mempunyai potensi penghematan optimum dengan metode perbandingan rasio antara biaya asal dan target biaya, dan perhatian diutamakan kepada rasio yang mencolok. Cara ini dikenal dengan analisis fungsi yang menguraikan rasio cost dengan Word, presentasi pembagian pekerjaan bobot. Selanjutnya, tahap kreatif. Pengembangan dari ide-ide diharapkan dapat memunculkan alternatif-alternatif yang ada. Alternatif-alternatif itu dapat ditinjau dari berbagai aspek. Di antaranya, yang pertama bahan atau material. Pemunculan penggunaan alternatif bahan dikarenakan semakin banyaknya jenis bahan bangunan yang diproduksi dengan kriteria mempunyai fungsi yang sama. Seiring dengan berkembangnya kemajuan teknologi, jenis bahan yang mempunyai fungsi yang sama dapat dibuat atau dicetak dengan mutu dan kualitas yang hampir sama juga. Hanya karena memiliki merek atau lisensi yang berbeda, maka harga bahan tersebut menjadi berbeda. Yang kedua, cara atau metode pelaksanaan pekerjaan. Dalam melaksanakan suatu pekerjaan, pastinya mempunyai cara atau metode sendiri. Suatu pekerjaan konstruksi bangunan yang dikerjakan dengan tenaga manusia dan alat-alat sederhana akan membutuhkan waktu yang lama dibandingkan dengan dikerjakan menggunakan alat-alat yang lebih modern. Maka, dalam analisis value engineering dapat berpedoman pada metode pelaksanaan, karena semakin pendek waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan pekerjaan, dan dengan peralatan yang optimal, maka semakin kecil pula biaya yang dikeluarkan. Yang ketiga, waktu pelaksanaan pekerjaan. Setiap pekerjaan yang dalam suatu proyek pastinya sudah mempunyai jadwal pelaksanaan dalam perencanaan time schedule. Terkadang dengan bobot pekerjaan yang tetap, waktu pelaksanaan pekerjaan dapat dikurangi, asalkan pekerjaan tersebut tidak terdapat dalam jalur kritis. Banyak cara yang dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut, di antaranya dengan mengganti metode pelaksanaan, menambah jumlah tenaga kerja, dan lain-lain. Dengan demikian, alternatif pengurangan waktu pelaksanaan dapat dijadikan pedoman karena akan berpengaruh pada perhitungan anggaran biaya. Kemudian tahap analisis. Tujuan tahapan ini adalah, yang pertama, mengadakan evaluasi, mengajukan kritik, dan menguji alternatif yang muncul selama tahap spekulatif. Yang kedua, memperkirakan nilai uang untuk setiap alternatif. Dan yang ketiga, menentukan alternatif yang akan memberikan kemampuan yang paling besar untuk penghematan biaya. Alternatif yang timbul diformulasikan, kemudian melakukan eliminasi ide-ide yang kurang praktis dan menilai ide kreativitas tersebut dari segi keuntungan dan kelemahannya dengan mencari potensi penghematan biaya untuk setiap ide yang dievaluasi. Kemudian tahap rekomendasi. Mempersiapkan rekomendasi yang telah dilengkapi informasi dan perhitungannya secara tertulis dari alternatif yang dipilih dengan mempertimbangkan pelaksanaan secara teknis dan ekonomis. Langkah-langkah tahapan rekomendasi yaitu membuat konsep atau desain untuk dibandingkan satu sama lain, kemudian membandingkan konsep semula dengan desain usulan atau alternatif. Dalam tahap rekomendasi, dapat juga berisi usulan alternatif yang direkomendasikan beserta dasar pertimbangan. Dan kemudian yang terakhir, tahap penyajian. Jika sebelumnya sudah ada desain awal, maka alternatif desain terpilih di atas dibandingkan dengan desain awal tersebut, biasanya dalam hal biaya proyek. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Aplikasi value engineering pada proyek pembangunan toko modis Seng Manado akan dilakukan dengan pengisian buku kerja value engineering terhadap proyek ini dengan metode sebagai berikut. Yang pertama, tahap informasi. Terdapat lembar kerja daftar nama anggota tim studi value engineering, seperti pada lembar kerja berikut. Kemudian, lembar kerja deskripsi yang ada. Di dalam lembar kerja ini terdapat deskripsi rancangan yang ada seperti pekerjaan dinding, pekerjaan plesteran dinding, pekerjaan acian dinding, pekerjaan plat atap.
Kemudian lembar kerja catatan konsultasi seperti pada lembar kerja berikut. Kemudian lembar kerja catatan dokumen seperti lembar kerja berikut. Selanjutnya, terdapat juga lembar kerja sketsa rancangan yang ada, seperti pada lembar kerja berikut. Kemudian, terdapat juga lembar kerja metode biaya semula pada pekerjaan-pekerjaan yang ada, seperti pekerjaan pasangan dinding, pekerjaan plesteran dinding dan acian, dan plat atap. Selanjutnya, tahap kreatif. Pada tahap kreatif juga terdapat lembar kerja pada setiap pekerjaan yang ada, seperti pekerjaan pasangan dinding, pekerjaan plesteran dinding dan acian, dan pekerjaan plat atap. Selanjutnya, tahap analisis. Analisis keuntungan dan kerugian merupakan fase penyaringan yang paling kasar. Di awal fase analisis, untuk setiap jenis pekerjaan, setiap ide-ide kreatif selalu dibandingkan terhadap rancangan semula, dan sistem penilaiannya diberikan secara bersama-sama atau sepakat oleh tim value engineering dengan cara penelitian kualitatif ditransfer menjadi penelitian kuantitatif. Penelitian tim harus didasarkan atas tingkat pengaruhnya dengan biaya sistem secara keseluruhan. Dalam memberikan penilaian atas kriteria-kriteria yang ditinjau, tentukan dulu nilai suatu kriteria. Kemudian, tentukan nilai kriteria lainnya secara relatif terhadap kriteria tadi. Penulis memberi nilai untuk kriteria biaya murah adalah 3. Kemudian, untuk kriteria lainnya secara relatif, penulis memberi nilai sebagai berikut. Yang pertama biaya murah, kemudian kemudahan pelaksanaan di lapangan, kemudian waktu pelaksanaan singkat, tidak butuh skill, memenuhi keamanan, dan yang terakhir kemudahan mendapatkan di sekitar. Pada tahap ini, alternatif yang terpilih dari tahap sebelumnya dihitung biayanya, kemudian dibandingkan biaya desain alternatif dengan desain awal proyek, di mana pekerjaan yang menggunakan desain alternatif itu memperoleh selisih biaya penghematan yang relatif besar, sehingga biaya yang akan dikeluarkan itu lebih murah atau lebih sedikit. Selanjutnya, tahap penyajian. Pada tahap ini dilakukan persiapan dan penyajian kesimpulan hasil proses value engineering kepada pihak yang berkepentingan. Laporan hanya memaparkan secara jelas mengenai fakta dan informasi tentang perbandingan antara penilaian aspek teknik dan biaya pekerjaan atau penggunaan material awal terhadap hasil kajian value engineering untuk mendukung argumentasi yang disampaikan. Selanjutnya kesimpulan. Yang pertama, alternatif pengganti plat atap beton pada perencanaan awal adalah dengan menggunakan rangka atap baja ringan. Untuk pekerjaan pasangan dinding, plesteran dinding, dan acian dinding, item yang digunakan pada perencanaan awal adalah semen Bosowa, diganti dengan semen MU301. Kemudian, biaya total yang diperoleh dari penghematan biaya sebesar Rp159.651.236 atau sebesar 34,5% dari biaya pekerjaan yang ditinjau, sedangkan dari biaya total proyek sebesar 3,86%. Sarannya yaitu yang pertama, untuk mendapatkan hasil yang optimal pada metode value engineering harusnya dilakukan pada saat perencanaan. Kedua, diperlukan inovasi dan arsitektur yang memiliki value engineering yang dapat merefleksi tuntutan kepuasan owner maupun perencana. Terima kasih. Sekian paparan yang saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.